Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Subhawanur dari kelas 3A Farmasi. Saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan evaluasi sediaan tablet asam mefenamat menggunakan excipient cross carmelose sodium sebagai disintegrasi dengan metode granulasi basah. Asam mefenamat merupakan obat golongan AINS yang termasuk dalam kelompok ICS kelas 2, yaitu kelarutan rendah dengan daya tembus membran yang tinggi, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kelarutan untuk mendapatkan absorpsi yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghancur cross carmelose sodium dengan konsentrasi 1-5% terhadap mutu fisik dan laju disolusi yang memiliki mekanisme kerja penyerapan air dan pembengkakan secara cepat dan besar. Bahannya asam mefenamat, laktosa, cross carmelose sodium, povidone K30, alkohol, purified water, yellow N, Urocert, tartazin, kolloidal silikon dioksida, talc, dan magnesium stearat. Alat-alatnya menggunakan raca analitik, alat pencampur, alat pengayak nomor 18, 20, dan 40, mesin cetak tablet, sonikator, spektrofotometer UV vis, electronic moisture balance, granule flow tester, tap density, granulometry, hardness tester, friability tester, flexibility tester, disintegration tester, dissolution tester, kertas saring dengan Milofor filter 0,45, split injeksi dengan filter holder, pH meter, alat-alat gelas yang biasa digunakan dalam penelitian, dan oven. Rancangan formula tablet asam mefenamat yang direncanakan adalah formula dengan bobot tablet 600 mg atau 570 mg sampai 630 mg yang mengandung 500 mg asam mefenamat tiap tabletnya. Pembuatan tablet asam mefenamat ditimbang. Laktosa, cross carmelose sodium, povidone K30, kolloidal silikon dioksida, magnesium stearat, dan talc sesuai dengan formula yang sebelumnya sudah diayak terlebih dahulu dengan pengayak nomor 40. Dicampur sampai merata dalam alat pencampur selama 15 menit. Zat aktif, pengisi, dan penghancur. Kemudian ditambahkan dengan larutan pengikat, yaitu povidone K30 yang telah dilarutkan dalam alkohol, sedikit demi sedikit, lalu larutan pewarna sampai didapatkan massa granul yang baik. Massa granulat kemudian diayak dengan pengayak nomor 18, lalu dikeringkan menggunakan oven selama 20 menit pada suhu 60 derajat Celcius hingga kadar air granul diperoleh mencapai 1-2%. Hasil granulat kering diayak dengan pengayak nomor 20 untuk diperoleh partikel-partikel granul yang merata. Granul kemudian dicampur dengan talc, magnesium stearat, dan kolloidal silikon dioksida, lalu massa cetak siap untuk dicetak. Evaluasi granul yang pertama, kecepatan alir dan sudut istirahat ditimbang. 50 gram granul dimasukkan ke dalam corong dengan dasar lubang ditutup. Waktu pengukuran dilakukan pada saat dibukanya lubang corong sampai semua serbuk mengalir. Pengukuran sudut istirahat dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan jari-jari lingkaran kerucut granul yang terbentuk setelah pengaliran. Kandungan air sampel 0,5-1 gram diletakkan pada wadah sampel dan dicatat beratnya. Kemudian sampel dipanaskan sampai tidak terjadi lagi perubahan berat atau beratnya konstan. Kompresibilitas ditimbang 50 gram massa granul tablet, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Lalu diukur volumenya. Berat jenis bulk yaitu massa dalam gelas diketuk-ketuk sebanyak 250 kali dari ketinggian 2,5 cm sampai volumenya tetap. Berat jenis semampat sama dengan kompresibilitas. Granulometri adalah analisis ukuran dan repartisi granul atau penyebaran ukuran granul dengan menggunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran mesh. Terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang paling kecil. Evaluasi tablet, seragaman bobot ditimbang 20 tablet satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari kolom B.
Keseragaman ukuran dipilih 20 tablet dari masing-masing formula. Diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Kekerasan tablet diambil 10 tablet, lalu diberikan beban pada tablet. Saat tablet pecah, pada alat akan tertera beban yang dapat diterima tablet yang dinyatakan dalam satuan Kp. Persyaratan kekerasan tablet adalah 5-12 Kp. Friability dan flexibility tablet sebanyak 10 tablet ditimbang atau sebesar 66 gram. Kemudian alat dipasang dan tablet dimasukkan ke dalamnya. Alat diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Standar maksimum kerapuhan tablet kurang dari 1% dilakukan replikasi 3 kali. Waktu hancur tablet diambil 6 tablet, kemudian ke dalam masing-masing tabung basket yang akan diperiksa satu persatu, disusul dengan cakram penuntun. Kemudian basket dimasukkan ke dalam beker berisi 1 liter air pada suhu 30 derajat Celcius sebagai media. Basket dijalankan dengan frekuensi 30 kali per menit. Waktu yang dipersyaratkan adalah tidak boleh lebih dari 15 menit. Hasil dan pembahasannya yaitu secara organoleptis, hasil granul yang diperoleh memiliki bentuk berupa butiran halus yang berwarna kuning. Hasil evaluasi kadar air memenuhi syarat, yaitu kurang dari 2%. Hasil evaluasi laju air memenuhi persyaratan, lebih dari 5 gram per detik. Hasil evaluasi sudut diam dapat mengalir dengan baik. Itu sudut alfa sama dengan 25 derajat sampai 30 derajat. Hasil evaluasi kompresibilitas menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan kurang dari 0,05 sehingga kompresibilitas antar formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hasil evaluasi granulometri menunjukkan hasil yang tidak memenuhi yaitu kurang dari 0,05 sehingga granulometri antar formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hasil evaluasi keseragaman bobot tablet menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan yaitu 570 mg sampai 630 mg. Hasil evaluasi kekerasan tablet menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu 7-12 Kp. Hasil evaluasi waktu hancur tablet formula 2-6 menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 15 menit, sedangkan formula 1 tidak memenuhi syarat karena tidak mengandung penghancur atau kontrol negatif. Hasil evaluasi friability tablet menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu kurang dari 1%, dan hasil evaluasi flexibility tablet menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu kurang dari 1%. Dan hasil evaluasi kadar zat aktif tablet terdapat formula yang tidak memenuhi syarat 90% sampai 110%, yaitu F1 dan F3. Kecenderungan data mendekati batas atas. Hal ini disebabkan karena saat proses pencampuran massa granul kurang homogen. Pada uji disolusi tablet, asam mefenamat dengan perbedaan konsentrasi cross-carmelose sodium menunjukkan bahwa peningkatan cross-carmelose sodium dapat meningkatkan laju disolusi tablet asam mefenamat karena mempunyai mekanisme ganda yaitu penyerapan air dan pembengkakan secara cepat. Formula 1 menghasilkan disolusi 34,536% selama 45 menit dan formula 2 menghasilkan disolusi 76,399% sesuai dengan persyaratan farmakope selama 45 menit. Jumlah asam mefenamat yang terdisolusi tidak kurang dari 80%. Maka disolusi formula 1 dan formula 2 tidak memenuhi syarat. Pada formula 3, persyaratan 0% disolusi telah memenuhi syarat di menit ke-40. Formula 4 di menit ke-25, formula 5 di menit ke-20, dan formula 6 di menit ke-15. Dilakukan pula pengujian terhadap kontrol positif tablet asam mefenamat yang beredar di pasaran. Menghasilkan disolusi 93,607% di menit ke-45. Uji statistik ANOVA sigma 0,000 atau sigma kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa disolusi antar formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Formula dengan kadar cross-carmelose sodium 5% atau F6 merupakan formula dengan mutu fisik dan laju disolusi yang terpilih, karena mempunyai mutu fisik dan laju disolusi tablet yang memenuhi syarat.
Kesimpulannya yaitu kadar cross-caramelose sodium sebesar 5% atau F6 merupakan formula terpilih dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan dan laju disolusi yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.